Bayangkan sebuah turnamen bergengsi yang sudah digelar sebanyak 18 kali, namun tahtanya hanya pernah diduduki oleh 2 raja. Di Asia Tenggara, panggung itu bernama Piala AFF Futsal. Selama 2 dekade, turnamen ini seolah menjadi milik satu negara saja, Thailand. Namun, sejarah mencatat bahwa Gajah Perang bukan satu-satunya yang pernah berdiri di puncak. Garuda pernah terbang tinggi di sana, dan kini aroma juara itu kembali tercium. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2001, Thailand memang mendominasi dengan koleksi 16 gelar juara. Mereka membangun tembok yang hampir mustahil ditembus oleh negara manapun di ASEAN. Tapi, statistik bukan berarti kemustahilan. Di tengah dominasi absolut itu, Indonesia berhasil mencuri panggung pada tahun 2010. Masih ingatkah kalian saat kita berpesta di Vietnam setelah mengalahkan Malaysia di final? Itulah momen pertama kali trofi AFF keluar dari tanah Thailand. Statistiknya cukup mencengangkan. Dari 18 edisi yang sudah selesai, hanya ada 2 nama di daftar juara, Thailand dan Indonesia. Tim-tim kuat lain seperti Vietnam, Malaysia, hingga Australia pun belum mampu memecahkan kode rahasia untuk menjadi nomor 1. Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap turnamen, kita adalah rival utama. Setelah penantian panjang, sejarah akhirnya terulang kembali. Pada edisi terbaru, pasukan Garuda menunjukkan mentalitas baja. Bukan sekedar menang, tapi mendominasi. Kemenangan kedua kita di ajang ini membuktikan satu hal. Peta kekuatan futsal Asia Tenggara telah bergeser. Kini, mata dunia futsal tertuju pada satu misi besar. Gelar ketiga. Mengulang sejarah bukan hanya soal mengangkat piala, tapi soal konsistensi untuk benar-benar meruntuhkan hegemoni Thailand secara permanen. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, liga domestik yang semakin profesional, dan taktik pelatih yang modern, Indonesia tidak lagi datang sebagai underdog. Kita datang sebagai penantang gelar yang sah. Kita pernah melakukannya di 2010. Kita membuktikannya lagi di 2024, dan sekarang saatnya menegaskan posisi kita sebagai penguasa baru futsal ASEAN. Hanya 2 juara dalam 18 kali penyelenggaraan. Akankah angka 3 segera mendarat di pelukan Garuda? Perjalanan masih panjang, tantangan akan semakin berat. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak pernah takut pada siapapun di lapangan kayu. Menurut kalian, siapa pemain yang bakal jadi kunci untuk gelar ketiga kita nanti? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar perjuangan Timnas Futsal Indonesia. Garuda, juara! Berita terbaru guys, dan berita ini benar-benar gelo karena Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam ini dengan skor 3-2. Dan pemain bintangnya kemarin di babak semifinal menghadapi Vietnam yaitu Andreas Karet. Gelo, ini pemain mencetak 2 gol. Untuk semua pecinta Timnas Indonesia di bidang futsalnya, tolong dipantau pelatih Hector Suto ini teman-teman. Ini udah baik, udah bagus, dan jangan sampai dipecat di tengah jalan. Nanti nggak nyampe lagi nih kita. Dan dengan hasil ini, Indonesia berhak melaju ke babak final dan akan bertemu dengan Timnas Thailand. Ini raja juga nih. Berkali-kali dia juara futsal di ASEAN Cup ini teman-teman. Dan babak final ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 April hari Minggu besok jam 8 malam. Nah, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalian optimis nggak Indonesia bakal back to back di Piala AFF Futsal Championship ini? Coba tulis di kolom komen ya, kita diskusi lagi. Thank you. 18 kali digelar, ASEAN Futsal Championship hanya punya 2 juara, dan kini Indonesia siap mengulangi sejarah. Yap, sekalian bisa lihat, inilah all-time winner juara Piala AFF Futsal dari pertama kali digelar, yaitu hanya Thailand dan Indonesia guys. Namun kalian bisa lihat dominasi Thailand di cabang futsal, di mana mereka hampir menyabet semua gelar juara.
Piala AFF Futsal dari tahun ke tahun. Namun gelar juara bertahan itu terputus di tahun 2024 kemarin, di mana Timnas Indonesia Futsal berhasil meraih gelar juara saat itu. Dan besok malam, kita mempunyai peluang besar untuk mengulangi sejarah, meraih gelar juara kembali, dan memutus rekor dominasi dari Thailand. Nah, makanya yuk kita saksikan dan dukung partai final besok malam, Minggu 12 April. Caranya kalian klik link yang ada di bio profil aku. Setelah itu masuk ke menu nonton bola di sini, pastinya gratis. So, jadi mampukah Timnas Indonesia Futsal mengalahkan Thailand? Kemenangan dramatis Timnas Futsal Indonesia sekala berhadapan dengan Vietnam di semifinal AFF Championship 2026. Ini sebenarnya pemilihan pemain di AFF kali ini itu berbeda jauh dari ASEAN kemarin ya, Piala Asia kemarin, karena hanya 3 pemain yang dibawa dari Piala Asia, yaitu Dewa, Guntur, sama Yongki, tapi bisa sampai ke final. Itulah hebatnya pelatih Soto ya, walaupun tanpa pemain-pemain yang kemarin bisa membawa Indonesia sampai ke final. Dan satu nama yang jadi perhatian banyak pihak yaitu Andreas Karet yang tampil gemilang di AFF kali ini ya, dengan kemarin 2 golnya di semifinal. Itu dia. Aduh, target Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF kali ini meleset. Kan udah jelas tuh pelatih Timnas Futsal Indonesia, Suto, targetin masuk babak semifinal. Ini di babak semifinal ketemu Vietnam, Indonesia kebobolan 2 gol. Dan ngebalesnya cuma bisa 3 gol. Endingnya Indonesia harus fast run nih. Cuma lolos ke partai final. Tinggal nunggu lawannya nih antara Thailand atau Australia. Ini kalau udah kayak gini nih, pelatih Indonesia siap-siap aja nih. Nanti dicap sama netizen, ini pelatih gimana sih? Kok ngelatihnya jago banget, bisa ngeluarin potensi skuad Timnas Futsal Indonesia yang mayoritas diisi sama pemain lapis kedua alias pemain muda. Xong rồi mọi người ơi. Rồi Việt Nam lại thua Indonesia 3-2 3-2 trong trận bán kết rồi. Bây giờ mình rất buồn rồi, Việt Nam không vô được chung kết rồi.